Mau staycation dengan kamar seharga lebih murah daripada kopi-kopi kekinian? Kali ini Let's Go Project akan mereview sebuah tempat yang kita dapatkan harga promonya cuma sekitar Rp9.000 aja. Ah, omong kosong. Jangan-jangan hoax. Jadi masuk ke tempat ini langsung menuju ke bagian parkirannya. Setelah kita beres parkirin kendaraan, kita langsung tanya di mana tempat untuk urus check-in properti Oyo. Ternyata untuk check-innya sendiri, walaupun ada lobbynya, di sebelah sini ada lobbynya, tapi untuk yang melayani check-in itu ternyata bagian security-nya ya. Jadi karena waktu itu pun juga agak ramai, ini entah karena memang promo 9.000 atau memang tempatnya emang pada dasarnya murah, jadi emang cukup ramai yang check-in di sini. Jadi saat itu juga kita tunggu sebentar, agak ngantri dulu untuk proses check-innya. Adapun setelah dapat giliran untuk proses check-in di sini cukup standar, nanti diminta untuk memperlihatkan KTP yang akan mereka scan. Ada juga untuk proses mencocokkan kode booking, dan setelah itu ada biaya deposit sebesar Rp100.000. Selesai semua proses check-innya, kita akan mendapatkan kunci, dan dari sini kita akan dipandu diantar oleh bagian resepsionisnya menuju ke kamarnya. Oke, tadi itu sebenarnya diantarin sama resepsionisnya, dan ini kita sudah di dalam kamarnya. Ini dia kamarnya. Kamarnya nggak terlalu luas, di sini ada kasurnya. Sebelah sana ada meja, ini saya sudah simpan barang-barang ya, barang-barang bawaan. Sini ada TV-nya ini lumayan, fitnya 24 kayaknya. Dan ini masker ya, tetap pakai masker. 24. Sini AC-nya di sini. Ini adalah view keluarnya. Ya, untunglah kedapatnya yang nggak mentok ke bangunan lain ya. Dari sini kelihatan kolam renangnya. Kolam renangnya ada di lantai berapa ya? Mungkin di bawahnya ya, berarti lantai 3 ya, karena sekarang kita di lantai 4 sih ini. Oke, sekarang setelah itu ini kayaknya buka aja deh biar ada cahayanya. Oke, kita lihat kamar mandinya kayak gimana. Kamar mandinya apakah oke juga. Ini wastafelnya, ini WC-nya, dan ini kolamnya. Jadi kolamnya lagi. Tadi ada kolam renang sih. Dan ini shower sama ini showernya. Jadi sistem shower ya. Alat mandi dapatnya ini. Handuk tadi dapatnya ya, handuk ya. Kayaknya udah di luar kayaknya, dapat apartemennya ini aja. Handuk ya, handuk dapat handuk. Oke, ini AC ya. AC tadi udah dinyalain kah? Kok masih belum dingin ya? Kita lihat lagi. Udah 16 derajat. Bunyinya gede. Semoga cepat dingin ya. Ya, itulah kamarnya di tempat ini. Oke, dan kali ini seperti biasa ini dari pandangan jauhnya, pandangan orang ketiganya, supaya kamu bisa melihat seluas apa kamarnya. Kamarnya emang nggak terlalu gede sih, jadi ini bisa lihat ini kasurnya di sini. Gitu, pintu dibuka itu langsung ke kasur. Dan di sini ada TV, bahkan ada TV. Di sebelah sini ada meja yang udah gua isi dengan banyak barang-barang bawaan gua. Di sebelah satunya ada kamar mandinya. Jadi kamar ini harga normalnya itu 87 ribuan. Ini cuma untuk satu jenis kamar ini. Yaitu ini aja kamarnya. Jadi nggak ada tipe twin ataupun suite ataupun apa ya. Cuma satu jenis kamar aja. Tapi berapa coba Let's Go dapat kamar ini harganya?
Seperti kita bilang di depan sebelumnya, kalau kita dapat harga kamarnya hanya cuma Rp9.000 aja. Nah, gimana waktu itu ceritanya kita bisa sampai dapat harga segitu, nanti kita jelasin. Yang pasti pertama-tama sih untuk sampai saat ini AC-nya belum dingin. Gila, gue udah ngomong-ngomongin bahasa-bahasa apa ya, gue udah nyeting-nyeting berubah-ubah model juga masih belum dingin. Nanti kita coba juga TV-nya kayak gimana, coba wifi. Jadi di sini sudah ada dapat password wifi-nya, di sini. Kita cobain aja, nanti kita review lengkapnya esok hari. Itu aja dari Let's Go Project, kita lanjutin di esok hari. Bye. Dan ini sudah keesokan harinya, berarti saatnya kita untuk review lengkap soal tempat ini. Ini tuh kita ada di sebuah properti dari Oyo. Ini tuh Oyo Mikasa. Nanti nama lengkapnya kita tampilin di sini aja, Oyo Mikasa apa, karena ada depannya tuh ada nomor-nomornya pastinya kayak kodenya gitu. Sekarang kita bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Bahas soal kelebihannya deh. Kelebihan dari tempat ini yang pertama itu ini lokasinya cukup strategis karena ini dekat banget dari tol pintu masuk Pasteur, dekat banget. Dari sini juga dekat kalau misalnya mau ke daerah kayak Setiabudi, dekat dari sini bisa potong jalur. Dari sini juga dekat ke BTC, ke Sukajadi dekat, Ciamplas masih lumayan sih. Jadi di sini cukup strategis tempatnya karena dekat dengan tempat-tempat yang tadi kita sudah bilang. Selanjutnya yang oke dari tempat ini juga untuk harga sih udah pasti dibilang murah ya. Harganya oke karena nggak sampai 100.000 dapat kamar yang lumayan. Lalu selanjutnya kelebihannya lagi juga soal kamarnya, ada beberapa hal yang oke di kamar ini. Yang pertama ini kasurnya nyaman, si bantal putih ini juga empuk banget, jadi enak banget buat dipakai istirahat. Lalu oke-nya lagi itu untuk AC, kemarin tuh sempat yang AC-nya bakal nggak dingin-dingin, ternyata setelah disetting dingin sih akhirnya sih. Oh ya soal kamarnya ini juga memang untuk luasan kamarnya ini nggak terlalu luas, ini bisa dibilang compact banget, begitu masuk langsung di pintu di sini tuh dibuka langsung ke kasur ini, lalu ada meja di situ. Tapi walaupun kamarnya kecil, ini nggak terlalu sempit sih, segini sih masih tetap oke sih kamarnya sih. Dengan kelebihan-kelebihan yang tadi kita sudah bisa bilang ya. Ada lagi nggak ya kelebihannya di tempat ini ya? Selain itu juga di tempat ini juga ada kolam renangnya dan bisa digunakan kolam renangnya sih. Dan juga di sekitar kolam renangnya itu nyaman banget karena itu ada tempat buat duduk-duduk. Jadi kalau misalnya kamu kesini rame-rame, misalnya mau pesan beberapa kamar sama teman kamu, bisa sih nongkrong di sekitar kolam renang. Jadi di sini sebenarnya udah cukup lengkap sih. Selain kolam renang juga di bawah itu ada banyak tempat makan.
Tapi untuk saat ini memang tidak buka ya tempat makan, ada minimarket juga di bawahnya. Tapi untuk saat ini memang tidak buka karena kita tahu saat video ini dibuat ini masih dalam masa PSBB di Bandung, walaupun udah nggak seketat dulu PSBB tahap 3 gitu kan. Kelebihan lain juga di sini tuh untuk parkirannya bisa dibilang luas, ada parkiran mobil dan motor, dan itu parkirannya free, biaya parkirnya, jadi nggak usah mikirin biaya parkir. Dan setelah kita bahas semua kelebihan tadi, kita bahas soal kekurangannya. Kekurangannya juga harus proporsional karena harga tempat ini tuh nggak sampai 100.000. Apalagi kita dapat harga 9.000, kita dapat tempat ini sesuai harga normalnya aja. Karena kan harga 9.000 itu harga promo aja kan. Kekurangannya yang pertama itu yang begitu terasa itu wifi. Jadi si wifi itu nggak stabil, si sinyalnya juga naik turun terus, dan kadang-kadang kalau misalnya kita kelamaan login itu auto log out, jadi dia bilang wifi-nya nggak recommended lah, kecepatannya kayak gini sih. Ini kecepatan waktu sinyalnya 3 ya, karena begitu sinyalnya 1 mau ngetes kecepatannya berapa juga nggak bisa, selalu error, jadi emang nggak stabil si wifi-nya sih. Yang kedua, kekurangan yang kedua itu kamar mandinya. Ada beberapa kekurangan kamar mandinya sih. Yang pertama itu untuk keran ininya apa namanya, keran showernya itu airnya keluarnya itu sedikit banget. Udah gitu juga kayak ada beberapa bagian tersumbat, jadi kurang enak sebenarnya pakai mandi. Nah, kayaknya sudut kemiringan kamar mandinya ada yang salah, jadi itu menggenangnya bukan di dekat tempat pembuangan tapi dekat pintu masuk, itu agak mengganggu juga sih. Tapi ya seperti itulah, kita bilang aja kekurangannya apa. Dan juga soal amenities ini nggak tahu karena kebetulan harga murah atau emang sekarang kayak gini, oyo kayak gini, kurang tahu. Jadi nggak dapat minum di sini, tidak dapat minum. Udah gitu juga nggak dapat sikat gigi dan odol, walaupun soal sikat gigi odol ini sih saya selalu bawa sendiri, cuman yang pasti di sini nggak dapat ya sikat gigi odol, sama air minum di sini nggak dapat. Tapi untuk handuk tetap dapat sih, itu sih soal amenitiesnya. Ada lagi kah kekurangannya? Kayaknya enggak sih, kayaknya nggak ada kekurangan yang signifikan lagi soal tempat ini. Jadi gimana setelah kita bahas kelebihan dan kekurangannya, apakah tempat ini cukup direkomendasikan atau misalnya udah jangan kau usah kesini aja? Kalau menurut kita sih dengan harga segitu ya, dengan harga yang 100 ribuan kurang, kamarnya nyaman, AC-nya dingin, ada kolam renangnya, dan juga sebenarnya di bawah kalau misalnya sudah mulai normal mungkin banyak buka minimarket tempat makan juga, jadi ini bisa dibilang cukup lengkap, dan juga lokasinya dia bisa dibilang oke juga sih. Tetap kita rekomendasikan tempat ini kalau misalnya kamu ke Bandung dengan budget terbatas, tetap mau kamar yang nyaman, tapi itu tadi tetap kamu harus ingat soal kekurangan dari tempat ini, dari Mikasa ini ya. Itu aja review lengkap dari Let's Go Project untuk hotel ini, untuk tempat ini. Kalau misalnya suka sama video kali ini, di like aja. Kalau misalnya kamu ada yang mau ditanya soal tempat ini, atau misalnya ada hal-hal yang juga mau kamu bandingin tempat ini sama tempat yang lain, ataupun apapun itu, tulis di kolom komentar aja, nanti kita coba usaha jawab. Kamu juga bisa subscribe untuk tetap ikuti update terbaru dari video kita. Itu aja, bye. Oh ya, kekurangan kecil lagi sih, jadi sebenarnya di sini tuh nggak ada gantungan baju. Itu aja sih kekurangan kecilnya. Jadi kalau misalnya mau banyak baju di sini cuma bisa ditumpukin di meja-meja. Di satu meja itu di sini harusnya ada meja hagi atau misalnya ada gantungan baju yang biasa aja sih. Itu aja sih. Oh, itu ada sih, nggak terlalu bermasalah juga sih, nggak ada juga. Jadi itu aja.